是夺门主之印的最后机会。门主还想要那小子的丹药，有道理。就是通天阁1年1次的拍卖会。通天阁，可就是我的人了。太小瞧天下英雄了。说一颗5品丹药能，不可能有这种效果。随手抓了一把药材扔进去，不可能，这样只会炸炉，也就止步于此了。若能为通天阁提供丹药。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 70 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan pengawasan dari murid-murid Sekte Iblis karena Chen Tian sedang berada di perjalanan menuju kota Xifang wilayah kuno. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Sekte Ling Tian serta merebut segel ketua sekte. Selain merebut segel ketua sekte, mereka ini juga ingin merebut pil kelas 5 yang sudah dibuat oleh Chen Tian sebelumnya. Sempat terjadi keraguan karena mereka takut kalau Chen Tian akan cepat kembali ke Sekte Ling Tian, tapi salah seorang murid berkata kalau Sekte Ling Tian sangatlah miskin, jadi tidak mungkin bisa menyewa monster terbang untuk pergi ke kota Xifang. 是夺门主之印的最后机会，门主还想要那小子的丹药。 有道理。 Sementara itu Chen Tian dan beberapa rekannya baru tiba di kota Xifang. Bang MC pun bertanya kepada Yanxi apakah di kota Xifang ini banyak ahli alkemis atau para ahli yang lain. Yanxi menyebutkan kalau sebentar lagi akan dilaksanakan pelelangan di Pavilion Tongtian. Tahun ini dia mendengar Pavilion Tongtian akan kedatangan seorang alkemis level surgawi. Jadi tentu saja momen ini membuat para ahli akan berdatangan ke kota Xifang. Mendengar nama Pavilion Tongtian tentu saja membuat Chen Tian merasa familiar dan penasaran kenapa Pavilion Tongtian bisa berada di wilayah kuno seperti ini. Yanxi pun menyebutkan Pavilion Tongtian kota Xifang kini mempunyai kepala pengurus yang baru yang rumornya begitu cantik. 就是通天阁1年1次的拍卖会。通天阁。 Chen Tian kemudian memberi Yanxi uang untuk berbelanja bahan-bahan sumber daya latihan yang dibutuhkan oleh Sekte Ling Tian. Sementara itu di Pavilion Tongtian cabang wilayah kuno, ternyata Yinglao sedang sakit parah yang mengharuskan dia mendapatkan pengobatan dari seorang alkemis bernama Yu Tianjiao. Akan tetapi Yinglao meminta Nona Meng Jia untuk berhati-hati terhadap Yu Tianjiao karena meskipun kemampuan alkemisnya cukup tinggi tapi dia memiliki sifat yang sangat buruk. Yinglao juga enggan merekomendasikan Yu Tianjiao sebagai alkemis yang berkompetisi di Pavilion Tongtian karena paham kalau Yu Tianjiao akan bertindak semena-mena terhadap mereka. Nona Meng Jia sendiri tidak punya pilihan lain selain memilih Yu Tianjiao. Apapun yang terjadi, Nona Meng Jia harus memenangkan kompetisi alkemis Pavilion Tongtian dan kembali mendapatkan hak warisnya di Pavilion Tongtian ini. Beberapa saat kemudian ada seorang yang melaporkan kepada Nona Meng Jia kalau Yu Tianjiao hendak pergi meninggalkan Pavilion Tongtian. Situasi ini pun membuat Nona Meng Jia langsung pergi untuk nyamperin Yu Tianjiao. 我没有选择。不好了，小姐，还请求您救救赢了。 Nona Meng Jia kemudian memohon kepada Yu Tianjiao untuk tetap berada di Pavilion Tongtian guna menyelamatkan nyawa dari Yinglao. Akan tetapi Yu Tianjiao menolak karena syarat yang dia ajukan harus dipenuhi oleh Nona Meng Jia. Ternyata sedari awal Yu Tianjiao ingin kalau Nona Meng Jia menjadi istrinya, barulah dia akan membantu menyembuhkan Yinglao serta berpartisipasi di kompetisi alkemis Pavilion Tongtian. Padahal sebelumnya Yu Tianjiao sudah berjanji untuk menyembuhkan Yinglao, tapi dia malah menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Nona Meng Jia sebagai istri.
Yu Tianjiao diketahui sudah berhasil membuat pil pemulih darah yang nantinya bisa digunakan untuk menyembuhkan Yinglao. Karena tidak ada yang bisa membuat pil seperti ini di wilayah kuno, maka Nona Meng Jia tidak punya banyak pilihan lain. Ketika Nona Meng Jia ingin mengambil pil pemulih darah, di saat itulah Chen Tian muncul serta berbicara kalau Yu Tianjiao terlalu sombong. Bang MC kemudian menunjukkan pil pemulih darah yang dia miliki, yang mana pil ini bisa digunakan untuk menyembuhkan Yinglao. Kemunculan Chen Tian yang membawa pil pemulih darah tentu saja membuat Yu Tianjiao tertawa. Dia menganggap kalau pil kelas 5 yang dibawa oleh Chen Tian tidak akan bisa menyelamatkan nyawa dari Yinglao yang terluka sangat parah. Seketika Nona Meng Jia langsung kagum setelah dia merasakan kekuatan dari pil pemulih darah yang dibawa oleh Chen Tian. Dia pun tidak ragu menyebut kalau pil ini bisa digunakan untuk memulihkan luka yang diderita oleh Yinglao. Di saat yang sama Yu Tianjiao langsung menggunakan kekuatan alkemisnya untuk melihat jenis pil yang dibawa oleh Chen Tian. Dia mengungkapkan kalau pil yang dibawa oleh Chen Tian hanya dibuat dari beberapa bahan tingkat rendah, jadi tidak punya efek yang mampu menyembuhkan luka parah Yinglao. Beberapa saat kemudian Yinglao keluar menggunakan kursi roda. Yu Tianjiao pun langsung memberi Nona Meng Jia pilihan untuk mempercayai pil buatannya atau mempercayai pil buatan orang tidak dikenal seperti Chen Tian. Nona Meng Jia kemudian bertanya kepada Yinglao pil buatan siapakah yang akan dia pilih. Ternyata Yinglao menyerahkan semuanya kepada Nona Meng Jia untuk memilih pil buatan siapa. Tanpa ragu Nona Meng Jia langsung mengambil pil pemulih darah yang dibuat oleh Chen Tian dan memberikannya kepada Yinglao. Terjadi momen mengejutkan di mana Yinglao malah muntah darah setelah dia menelan pil pemulih darah dari Chen Tian. Situasi ini pun membuat Yu Tianjiao tertawa karena menurutnya pil pemulih darah Chen Tian pasti merupakan pil palsu. Tapi seketika Yinglao pun mulai merasakan efek pil pemulih darah Chen Tian. Dia pun langsung berdiri tegak serta merasa kalau tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Kejadian ini membuat semua orang kaget karena ternyata pil buatan dari orang yang tidak dikenal bisa menyembuhkan luka parah yang diderita oleh Yinglao. Tanpa ragu Yinglao dan Nona Meng Jia langsung berterima kasih kepada Chen Tian atas pertolongan Bang MC hari ini. Sementara itu, Yu Tianjiao malah marah-marah karena merasa pil buatan Chen Tian hanyalah pil biasa, tapi kenapa punya efek penyembuhan yang begitu kuat. Chen Tian pun mengembalikan omongan dari Yu Tianjiao dengan berkata kalau Yu Tianjiao sangat tidak kompeten memberikan penilaian, padahal dia adalah seorang alkemis tingkat surgawi. Chen Tian dan Yu Tianjiao kemudian saling berdebat tentang cara pembuatan pil pemulih darah. Chen Tian juga mengaku kalau pil pemulih darah yang dia bawa merupakan pil buatan temannya. Chen Tian berkata seperti ini karena dia tidak ingin orang lain banyak mengetahui sebenarnya Bang MC merupakan alkemis yang sangat handal. Karena Yu Tianjiao tidak puas dengan jawaban Chen Tian, maka dia merasa kesal dan kemudian pergi meninggalkan pavilion Tong Tian. Beberapa orang yang berada di pavilion Tong Tian mulai mengerubungi Chen Tian karena mereka juga menginginkan pil pemulih darah seperti yang dimakan oleh Yinglao. Chen Tian kemudian menyerahkan satu botol pil pemulih darah kepada Nona Meng Jia untuk dilelang di pavilion Tong Tian. Nantinya orang-orang bisa menawar pil pemulih darah tersebut yang berjumlah 5 butir. Tidak hanya melelang pil pemulih darah, Chen Tian juga menyerahkan pil pemulih spiritual kepada Nona Meng Jia. Diketahui pil pemulih spiritual ini bisa memulihkan energi sebanyak 20% dengan sekejap setelah memakannya. Karena merasa kalau pil ini sangat berharga, Nona Meng Jia kemudian bersujud untuk meminta bantuan agar rekan Chen Tian membantu Nona Meng Jia untuk mengikuti kompetisi alkemis. Chen Tian kemudian bertanya ada masalah apa lagi karena Bang MC mengetahui Yinglao sudah pulih.
Yinglau kemudian menceritakan kalau Pavilion Tongtian dulunya dibuat oleh seorang alkemis jenius. Jadi ada aturan tidak tertulis yang membuat para penerus waris dari Pavilion Tongtian harus merekomendasikan alkemis yang mereka dapatkan. Nona Meng Jia juga menceritakan kalau dia sudah dijebak oleh kakaknya, itulah yang menyebabkan dia harus berada di wilayah kuno seperti ini. Jika nantinya tidak bisa merekomendasikan seorang alkemis jenius, maka Nona Meng Jia terancam tidak bisa mendapatkan warisan dari Pavilion Tongtian serta gagal mendapatkan dukungan dari keluarga. Jika Nona Meng Jia bisa mendapatkan seorang alkemis jenius yang membantu Pavilion Tongtian, maka nyawanya juga akan aman serta alkemis jenius tersebut juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di Pavilion Tongtian. 推出新的天才丹师，无人问津。若能为通天阁提供丹药， Chen Tian kemudian berkata kalau Nona Meng Jia hanya perlu menyediakan bahan-bahan sederhana untuk membuat pil pemulih darah. Jika Pavilion Tongtian cabang wilayah kuno mengirimkan bahan-bahan tersebut ke sekte Lingtian, maka Chen Tian bersedia membuat pil pemulih darah dengan jumlah banyak. Setelah mengetahui kalau Chen Tian adalah alkemis yang membuat pil pemulih darah, maka Nona Meng Jia langsung berterima kasih. Bahkan di sini Nona Meng Jia bersedia menjadi istri Chen Tian jika memang Bang MC mau menerimanya. 以后皆可由你全权拍卖。愿以身相许。 Sontak hal ini membuat Chen Tian kaget karena Nona Meng Jia tidak perlu melakukan hal tersebut. Selama ini Nona Meng Jia dan Yinglau sudah banyak membantu keluarga Chen, jadi hari ini adalah giliran Chen Tian untuk membalas kebaikan mereka. Karena masih ada beberapa urusan, maka Chen Tian dan Luo Xi langsung berpamitan pergi kepada Nona Meng Jia. Sementara itu Yinglau benar-benar tidak menyangka kalau perkembangan Chen Tian begitu pesat. Dalam waktu 2 tahun Chen Tian sudah mencapai ranah Wuzong bintang 2. Meskipun Nona Meng Jia mendapatkan penolakan menjadi istri dari Chen Tian, tapi dia merasa cukup senang karena bisa kembali bertemu Chen Tian di wilayah kuno. 不到2年时间。 可古将玉能再遇的， Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.